Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Husaini dari Politeknik Negeri Padang, kelas Teknik Komputer 1B dengan nomor BP 190108-2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah materi tentang virtual memory. Virtual memory adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logikal dan memori fisik. Dengan pemisahan tersebut didapat keuntungan. Di antaranya, ukuran logical space bisa lebih besar dari ukuran physical address space. Hanya beberapa bagian dari program yang di-load ke memori. Pembuatan proses baru lebih efisien. Lebih banyak program yang berjalan secara konkuren, butuh lebih sedikit I/O untuk load sebuah proses, dan address space dapat dibagi untuk beberapa proses. Jika terdapat fungsi-fungsi yang jarang digunakan dan pengalokasian memori yang lebih besar dari yang sebenarnya dibutuhkan, pada memori berkapasitas besar, hal-hal ini tidak akan menjadi masalah. Namun, pada memori dengan kapasitas yang sangat terbatas, hal ini akan menurunkan optimalisasi utilitas dari ruang memori fisik tersebut atau memori utamanya. Setiap program yang dijalankan harus berada di memori. Memori merupakan suatu tempat penyimpanan utama atau primary storage yang bersifat sementara atau volatile. Ukuran memori yang terbatas dapat menimbulkan masalah bagaimana menempatkan program yang berukuran yang lebih besar dari ukuran memori fisik, dan masalah penerapan multiprogramming yang membutuhkan tempat yang lebih besar di memori. Prinsip dari memori virtual adalah bahwa kecepatan maksimum eksekusi proses di memori virtual dapat sama, tetapi tidak akan pernah melampaui kecepatan eksekusi proses yang sama di sistem yang tidak menggunakan memori virtual. Memori virtual dapat diimplementasikan dengan dua cara. Yang pertama dengan demand paging, yaitu suatu teknik dengan menerapkan konsep pemberian halaman pada prosesnya. Yang kedua, demand segmentation, yaitu lebih kompleks, diterapkan ukuran segmen yang bervariasi. Memori virtual yang diimplementasikan dua cara ini dapat dilakukan di multiprogramming. Demand paging, tidak semua program harus di-load semua ke memori fisik, hanya yang diperlukan saja. Jika tidak akan di-load. Permintaan pemberian PEX menggunakan swapping. PEX hanya akan di-swap ke memori utama jika benar-benar diperlukan. Jika tidak, ia tidak akan di-swap. Program swapper yang digunakan, lazy swapper, tidak pernah swap PEX ke dalam memori sampai PEX benar-benar diperlukan. Dua, istilah swapper berarti memanipulasi seluruh proses, sehingga swapper yang khusus berhubungan dengan PEX bernama Pagger. Pagger hanya akan men-swap in dan swap out PEX yang dibutuhkan saja, tidak semuanya. Jadi, jika PEX dibutuhkan reference to it, tapi belum tentu semua di-load ke memori fisik. Butuh beberapa dukungan perangkat keras, yaitu PEX table, valid, dan invalid bit. Satu valid dengan biner 1 ialah PEX berada di memori fisik semuanya, atau PEX itu ada tapi tidak semuanya. Sebagian masih berada di disk atau di memori sekunder. 2. Invalid dengan biner 0 ialah PEX tidak ada di memori fisik, melainkan di memori sekunder. Memori sekunder merupakan untuk menyimpan proses yang belum berada di memori fisik tersebut.
Jika proses mengakses lokasi page yang valid, maka proses akan berjalan normal dan baik. Jika mengakses yang invalid, maka perangkat keras akan menyebabnya ke sistem operasi atau page fault. Yang dibutuhkan oleh daemon paging: 1. Page table yang berisi valid dan invalid bit. 2. Secondary memory yang digunakan untuk menyimpan memori yang belum tertampung di main memory atau memori fisiknya. Pada Linux, namanya swap file. Pada Windows, namanya pagefile.scs. Jika ukuran memori utama yang terbatas, sedangkan ukuran proses melebihi ukuran dari memori utama, hal ini akan menyebabkan terjadinya page fault dan tracing. Page fault yaitu kegagalan suatu memori fisik untuk menampilkan page yang dibutuhkan untuk mengeksekusi sebuah proses karena tidak ada dalam memori fisik. 2. Tracing yaitu kejadian proses tidak memiliki jumlah frame yang cukup untuk menyimpan sejumlah page yang sering sekali digunakan oleh proses. Page fault. Jika ada referensi ke sebuah page, ternyata page-nya tidak ada atau invalid, maka akan di-trap oleh OS dan menghasilkan page fault. Untuk menangani page fault menggunakan prosedur berikut. 1. Memeriksa tabel internal biasanya ada dalam PCB untuk menentukan valid dan invalid bit. Jika invalid, proses disuspend. Jika valid, tapi proses belum dibawa ke page, maka kita bawa page tersebut ke memori. Cari sebuah frame bebas atau free frame. Jadwalkan operasi sebuah disk untuk membaca page tersebut ke frame yang baru dialokasikan. Saat pembacaan selesai, ubah validation bit menjadi 1, yang berarti page telah ada di memori. Ulangi lagi instruksi program yang di-trap tadi dari awal sehingga bisa berjalan dengan baik dan normal. Selanjutnya tracing. Tracing ialah kegiatan paging yang sangat tinggi. Jika suatu proses tidak memiliki page yang cukup, maka tingkat kesalahan halaman sangat tinggi. Proses menghabiskan waktu lebih banyak untuk paging daripada eksekusi. Selanjutnya, page replacement. Yang dibutuhkan saat page replacement: 1. Mencari lokasi page yang diinginkan pada disk. Mencari frame yang kosong. Jika ada, maka gunakan frame tersebut. Jika tidak ada, maka kita bisa mengosongkan frame yang tidak sedang dipakai. Gunakan algoritma page replacement untuk menentukan frame yang akan dikosongkan tersebut. Tulis page yang telah dipilih ke disk, ubah page table dan frame tablenya. Membaca page yang diinginkan ke dalam frame kosong yang baru. Ulangi user proses dari awal. Jenis page replacement: 1. Global replacement ialah mengizinkan suatu proses untuk menyeleksi suatu frame yang akan dipindah dari sejumlah frame meskipun frame tersebut sedang dialokasikan ke proses yang lain. 2. Local replacement ialah jumlah frame yang dialokasikan untuk proses tidak berubah. Setiap proses dapat memilih dari frame-frame yang dialokasikan untuknya. Algoritma page replacement. Algoritma ini bertujuan untuk mendapatkan page fault terendah. Ada beberapa algoritma page replacement, diantaranya algoritma FIFO, algoritma optimal, algoritma LRU, algoritma perkiraan LRU. Selanjutnya alokasi frame. 1. Alokasi frame hubungan dengan mekanisme alokasi sejumlah memori bebas untuk proses-proses. 2. Fixed allocation
3. Alokasi yang prioritas. Sekian teman-teman dari presentasi saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.